tinggal bertahan tinggal sebentar lagi. Saya berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan apapun selain berdoa, karena doa anak soleh itu diberikan oleh Allah. Jadi saya berkata, ya Allah, sebenarnya kita mudah-mudahan dengan juga kami saya berusaha sekarang berhasil diberikan olehmu untuk menyembuhkan hati saya. Karena semoga keinginan Allah besar adalah menyembuhkan hati saya. Jadi dari situlah apa yang setiap dan itu lagi mulai bertekad betul saya harus jadi anak soleh, harus jadi anak soleh, saya berhasil diberikan Allah. Sampai dari itu setiap kali orang sholat doa yang pertama kali adalah semua dibuat gitu. Dan apa ya, kita sangat berterima kasih pada Allah dengan sakit yang berat sampai sekarang. Allah itu mengikuti perasaan, jadi kita harus harus berpikir pada Allah. Tapi kalau bilang terima kasih Allah mengasih karena kau telah memberikan penyakit itu kepada ibuku karena ada satu titik balik dalam keluarga untuk terus-menerus mendekati Allah. Kadang-kadang kita semua akan masuk. Dan kita ini kan semuanya akses dan aktornya Allah. Jadi bukan saya saja yang akses, tapi semuanya ini adalah akses dan aktornya Allah. Allah memegang skenario-nya, Allah sutradaranya, dan sama-sama semuanya juga kan. Ya, yang memotivasi saya untuk terus dan terus memperbaiki diri adalah saya yang jadi anak orang. Baik, ya. Dan juga tentunya akan mengajarkan supaya kita kasih yang dari seorang anak pada ibu ini. Menarik sekali ini. Oke, baik nanti ingin bertanya lagi, silakan. Saya tanya sama orang-orang yang memakai jilbab. Kenapa kamu pakai jilbab? Jawaban mereka beragam. Saya tulis jawaban mereka dalam buku ini. Ada jawaban mereka yang mengatakan karena berjilbab adalah bukti ketaatan saya pada Allah. Ada yang mengatakan kalau saya tidak berjilbab, maka saya akan seperti ember bocor. Saya mengikuti dengan kebaikan, tapi karena nggak pernah berjilbab, ya hal-hal saya berguguran begitu saja. Ada yang bilang karena saya ingin menghormati diri saya sendiri dengan menggunakan pakaian kehormatan ini, agar tidak menjadi objek khayalan para pria. Kan para pria kan kita menghayal yang tidak-tidak. Dengan kita menunggu, itu paling tidak bisa meminimalisir hal itu. Dulu ketika awal berjilbab, tidak pakai jilbab itu tidak seperti ini. Dulu pakai jeans ketat, pakai jilbab diikat-ikat gitu ya, jadi masih kelihatan bentuk-bentuknya gitu. Kemudian lambat laun akhirnya aku berpikir bahwa sebenarnya tujuan jilbab itu untuk apa? Salah satunya kan adalah supaya itu kan supaya tidak menjadi objek khayalan para pria. Kata Allah sudah dalam surat Al-Azab ayat 59, pakailah jilbab supaya kamu mudah dikenal dan tidak diganggu seperti itu. Dan aku berpikir seperti itu, semakin terus belajar, semakin terus belajar agama, akhirnya paham bahwa Allah begitu sayang pada hambanya, sehingga bahkan untuk cara berpakaian itu Allah mengaturnya untuk wanita seperti itu. Jadi juga bisa ada ada aturan ada. Dan mungkin Oki bisa nangkap sama teman-teman semua tulis di buku ini. Oki tidak habis pikir pada orang-orang yang berkata yang penting hatinya dulu dijilbabin lalu detiknya. Kita ditulis di sini bahwa Oki aneh dengan orang yang berpikiran seperti itu. Yang penting adalah bukan seperti itu. Mari kita rubah paradigmanya, pola pikirnya. Mari kita berpikir bahwa Bismillahirrahmanirrahim, saya berjilbab, mudah-mudahan dengan jilbab ini saya menjadi malu melakukan hal-hal yang dibenci olehnya. Karena aku ketika dulu aku pakai jilbab, aku juga tidak menjilbabkan hati. Entah sampai kapan kalau aku mengatakan saya harus jilbabin hati dulu, saya harus jilbabin hati dulu. Yang kita tahu yang ditulis buku ini jilbab adalah satu kewajiban, dan kalau tidak melakukannya, makanya ya seperti yang berbocor ya. Biasa. Jadi kalian bisa belajar banyak dari buku ini. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong. Kalau ini jadi mungkin ada banyak pertanyaan, tapi kita jeda dulu. Bahkan apa ya, menjual harga dirinya. Jadi orang yang terkenal itu caranya macam-macam. Apapun dilakukan. Tapi ada sebagian orang yang memang harus dengan sabar. Kalau kita percaya saja, kita ini masing-masing kita diberi potensi oleh Allah di bidangnya masing-masing. Ketika kita terus mengasah potensi itu, kemudian dengan sabar berjalan lurus, terus berdoa pada Allah, insya Allah pasti akan berhasil. Saya tulis di buku ini menjadi wajah siapa yang bertumbuh-tumbuh pasti akan berhasil. Jadi ya seperti itu saja. Ketika saya sudah memakai jilbab, itu justru ada tawaran yang mengatakan, oke, kamu jadi peran utama.
Ini religi loh, religi. Alhamdulillah, berkata seperti itu. Religi. Nah, ini yang belum kasih ya, Mbak. Ceritanya adalah kamu jadi anak nakal dulu, kemudian insaf pakai jilbab. Berarti saya awalnya pakai jilbab ya. Dari situ saya mengatakan tidak bisa, karena saya tidak bisa membuka jilbab. Kemudian beberapa orang sangat menyayangkan dan mengatakan kamu sombong sekali, kamu itu belum jadi apa-apa. Kok jual mahal banget sih? Tapi saya mengatakan saya percaya sama rezeki Allah. Saya itu sedang mengikuti perintah Allah kok. Jangan sampai 3 tahun kemudian adalah datanglah KCB dan saya jadi bintang utama gitu. Itu ya bukti bahwa Allah luar biasa sekali yang mengatur rezeki Allah. Iya, berikan tepuk tangan dulu dong. Baik, maaf kalau duduk sebelah sini di sahabat Eko SD, Iman pun keluarga aja. Untuk aku sendiri pun, berusaha untuk memberi semangat pada orang, dan yang bisa dilakukan, kadang-kadang seperti iman, gitu kan, dengan semangat, itu kadang naik, kadang turun. Kadang kita kuat, kadang semangat kita turun. Kadang semangat kita turun, kadang semangat kita turun. Yang paling penting adalah, yang kamu sendiri adalah selalu bergaul dengan lingkungan orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Sehingga kalau kita sudah naik beberapa langkah, kita jadi termotivasi untuk berjalan. Jadi ya, kalau kita namanya minyak wangi, wangi jadi ya pandai-pandai memilih teman yang bisa memotivasi kita bisa jadi lebih baik. Ya, dan terus mengenai itu tadi, tidak semua kita dalam diri yang saya bilang dari itu tadi. Jadi ketika kecil kalau kadang semangat ingin menjadi seorang, jadi saya waktu pulang dari PCA itu saya 4 tahun. Di perjalanan saya pulang saya melihat ada orang sedang mengukur gitu, ada orang sedang membawa makanan dan saya orang sedang membawa kamera gitu. Nah, saya di situ deh berdiri di depannya dan saya berjalan-jalan.